Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita bertemu lagi di mata kuliah Kimia Analisa 2 dan topik bahasan untuk kali ini adalah teori asam basa. Jadi saya akan menjelaskan dulu dasar-dasar teori dari asam basa itu seperti apa, sampai nanti aplikasi dari asam basa itu untuk apa saja. Teori asam basa. Di sini ada 3 teori asam basa, yaitu teori asam basa Arrhenius, Bronsted-Lowry, sama Lewis. Untuk yang pertama adalah asam basa Arrhenius. Ini penjelasannya sangat sederhana, dan untuk asam basa yang sangat sederhana sekali. Jadi Arrhenius mengatakan kalau senyawa asam itu adalah zat yang di dalam air ia akan melepaskan ion H+, dan ciri yang lainnya adalah rasanya masam atau asam. Contohnya di sini ada HX, aquos, HXZ, fasenya aquos plus H2O, dia akan menjadi XH plus ZX-. HXZ di sini adalah simbol ya. Jadi untuk senyawa asam HXZ itu sebenarnya tidak adanya H2SO4, HNO3, HCl, HF, dan lain-lain. Untuk HXZ sendiri itu hanya simbol. Jadi kalian harus garis bawahi itu adalah simbol. Untuk basanya sendiri, menurut Arrhenius adalah zat yang di dalam air ia akan melepaskan ion OH- dan rasanya pahit. Contoh dari basa itu yang kalian temui sehari-hari itu adalah sabun. Sabun itu adalah senyawa basa. Kalau kalian ingin merasakan, boleh kalian coba sedikit, rasanya pasti pahit. Contohnya di sini adalah LOHX plus H2O, dia akan menghasilkan LX plus XOH-. L di sini juga simbol ya, tidak ada senyawa atau unsur L di sini. Yang berikutnya adalah teori asam basa Bronsted-Lowry. Untuk Bronsted-Lowry sendiri, dia menyatakan bahwa asam adalah zat yang mampu menyumbangkan atau memberikan proton pada zat lain, atau dia dikatakan donor proton. Proton di sini dilambangkan dengan H+. Dan senyawa basanya sendiri akan berfungsi kebalikannya, yaitu menerima proton atau akseptor proton atau H+. Di sini saya sudah memberikan 2 contoh. Contoh yang pertama H2O plus Contoh yang pertama adalah H2O plus NH3, dia akan menghasilkan NH4+ plus OH-. H2O di sini berfungsi sebagai asam, sementara NH3 dia berperan atau berfungsi sebagai basa. Kenapa seperti itu? Coba kalian lihat. Yang H2O awal H-nya berjumlah 2, dia menjadi OH-. Hanya berkurang 1. Artinya 1 atom H di H2O disumbangkan ke NH3, makanya NH3-nya akan menjadi NH4+. Makanya H2O di sini bersifat asam karena dia donor proton atau menyumbangkan protonnya, sementara NH3 bersifat sebagai basa karena dia menerima proton dari H2O. Contoh berikutnya adalah HCl plus H2O, dia akan menghasilkan H3O plus Cl-. HCl di sini berfungsi sebagai asam. Kenapa? Karena dia menyumbangkan protonnya atau memberikan protonnya kepada H2O, sehingga H2O akan menghasilkan H3O+. Dan H2O di sini bersifat basa. Kenapa? Karena dia menerima proton dari HCl. Oke. Di asam basa Bronsted-Lowry di sini kalian juga akan menemukan istilah asam basa konjugasi. Jadi untuk asam basa konjugasi itu letaknya di sebelah kanan semua ya. Tidak ada yang di sebelah kiri. Untuk asam konjugasi adalah asam yang dihasilkan dari penambahan sebuah proton
pada basa Bronsted. Sementara basa konjugasi adalah spesi yang tersisa ketika satu proton pindah dari asam Bronsted-Lowry. Oke. Contohnya di sini ada HCl sama NH3, dia akan menghasilkan NH4+ sama Cl-. HCl di sini berfungsi sebagai asam ya, karena dia donor proton atau memberikan protonnya ke NH3. Sementara NH3 dia berfungsi sebagai basa karena dia menerima proton dari HCl. Nah, yang disebut konjugasi itu adalah yang sebelah kanannya semua. Yang NH4+ sama Cl- itu disebut konjugasi. Untuk menentukan mana yang asam, mana yang basa, kita lihat reaksi awal. Untuk yang HCl, dia lepas protonnya menjadi Cl-. Jumlahannya berkurang. Kalau jumlahannya berkurang, dia akan menjadi basa konjugasi. Sementara NH3 yang awalnya jumlahannya 3, dia menjadi 4. Jumlahannya bertambah 1. Maka dia disebut dengan asam konjugasi karena jumlahannya bertambah. Ingat, selisih proton di sini itu cuma 1. Dia baru dikatakan Bronsted-Lowry. Kalau selisih protonnya 2, berarti dia bukan asam basa Bronsted-Lowry. Perlu digarisbawahi ya. Oke, ini beberapa contoh asam Bronsted-Lowry. Kalian bisa lihat di layarnya sendiri. Itu ada 5 contoh, saya berikan 5 contoh. Ada HF bereaksi dengan H2O, NH4 bereaksi dengan H2O, H2SO4- dengan CO3 2-, CH3COOH dengan H2O, NH3 dengan H2PO4. Kalian bisa lihat sendiri hasilnya ya. Ingat, selisih hanya cuma 1. Misal, dari HF menjadi F-, selisihnya hanya 1. H2O menjadi H3O+, selisih atom hanya juga 1. NH4+ ke NH3, selisihnya 1. H2O ke H3O+, selisihnya juga 1. Jadi selisih atom hanya atau protonnya harus 1. Tidak boleh lebih atau kurang. Oke. Di asam basa Bronsted-Lowry kita juga akan diperkenalkan dengan istilah amfoter. Apa sih amfoter itu? Amfoter di sini adalah zat yang mampu bersifat asam ataupun basa. Contohnya seperti H2O tadi, dia bisa bersifat asam, bisa bersifat basa. Tergantung dia bereaksi dengan apa dan suasananya bagaimana. Contoh lain di sini saya berikan reaksi CH2COOH NH2. Ini adalah bentuk dari struktur asam amino ya, struktur dasarnya asam amino. Jadi saya punya suatu asam amino di sini yaitu NH2CH2COOH, terus direaksikan dengan HCl, dia akan menghasilkan NH2Cl CH2COOH. Oke, untuk reaksi yang pertama, asam amino ini bersifat basa karena dia akan menerima proton dari Cl. Sementara untuk yang reaksi kedua, yaitu direaksikan dengan NaOH, maka protein di sini atau asam amino di sini akan bersifat asam. Karena dia berfungsi menerima proton. Oke, teori yang berikutnya ada asam basa Lewis. Sebelum saya melanjutkan untuk teori asam basa Lewis, jangan lupa nanti like-nya, terus yang belum subscribe silakan subscribe, untuk absensinya tulis di kolom komentar ya, dan diskusinya nanti kita kembali ke Moodle kalau belum paham atau ada yang ingin ditanyakan. Oke, saya lanjut di asam basa Lewis. Jadi di sini menurut Lewis, asam itu adalah penerima atau akseptor elektron, sementara basa adalah donor atau pemberi elektron. Jadi di sini Lewis mengklasifikasikan asam basa berdasarkan transfer elektronnya ya. Contohnya sudah ada di sebelah kanan. Saya membuat contoh dari Ca2+ plus O2-. Senyawanya adalah CaO dan direaksikan dengan SO2. Kalian sudah tahu itu ada reaksinya di sebelah kanan. Jadi
CaO di atom O-nya dia memiliki kelebihan elektron yang dia sumbangkan pada atom S, dan dia akan menghasilkan Ca2 plus SO3 2-. Jadi atom O-nya akan memberikan elektron ke SO2. Di sini yang CaO dia akan berfungsi sebagai basa. Kenapa? Karena dia mendonorkan elektronnya kepada SO2. Sementara si SO2 dia berfungsi atau berperan sebagai asam karena dia menerima elektron. Jadi ingat, jangan sampai kebalik. Untuk yang arrhenius dia cuman menghasilkan H+ kalau dia asam, menghasilkan OH- kalau dia basa. Kalau di Bronsted-Lowry dia ada transfer proton, sementara di Lewis dia transfernya adalah elektron. Oke, berikutnya adalah kekuatan asam basa. Di sini asam dan basa dibagi menjadi dua, ada yang asam kuat, ada yang asam lemah. Begitu juga basanya, ada yang basa kuat, ada yang basa lemah. Contoh asam kuat di sini adalah HCl, HBr. Oke, yang dimaksud dengan asam kuat adalah asam yang terionisasi dengan sempurna atau terionisasi semuanya. Contohnya di sini adalah HCl, HBr, HI, HClO4, HBrO4, HiO4, H2SO4 dan HNO3. Yang kalian hafalkan di sini yang kuatnya saja ya. Asam kuat, basa kuat karena jumlahnya terbatas. Sementara untuk yang lemah, baik asam lemah maupun basa lemah itu jumlahnya sangat banyak. Jadi kalian akan kesulitan untuk menghafalnya nanti. Yang perlu kalian hafalkan hanya di asam kuatnya saja. Sementara di asam lemah adalah asam yang terionisasi sebagian dan sebagian lagi masih tetap dalam bentuk senyawa asamnya. Besarnya kemampuan ionisasi ditentukan dari nilai konstanta asam atau Ka-nya. Jadi ingat, untuk di asam lemah dia pasti memiliki Ka. Kalau dia tidak memiliki Ka, berarti dia asam kuat. Cirinya hanya di Ka ya. Contoh dari asam lemah ada HF, HNO2, H3PO4, H2CO3, H2C2O4, H2S, H3COOH, HCOOH, dan lain-lain. Kalian bisa cari referensi sendiri nanti ya. Baik itu melalui e-book, hardbook, atau web. Berikutnya adalah basa kuat. Basa kuat itu sama. Pengertiannya seperti asam kuat. Dia spesies basa yang dapat terionisasi sempurna atau seluruhnya. Contohnya di sini adalah NaOH, KOH, RbOH, CSOH, terus CaOH 2 kali, SrOH 2 kali, dan BaOH 2 kali. Yang kalian hafal hanya yang basa kuatnya ya, selebihnya adalah basa lemah. Untuk basa lemah sendiri, dia adalah spesies yang terionisasi sebagian saja, dan sebagian yang lain masih dalam bentuk senyawa basanya. Kemampuan ionisasi ditentukan oleh nilai konstanta Kb-nya. Hampir sama dengan yang asam lemah tadi. Kalau di asam lemah dia memiliki Ka, kalau di basa lemah dia mempunyai nilai Kb. Contohnya di sini ada NH3. NH3 di sini hampir senyawanya sama ya dengan NH4OH. Terus LiOH, BeOH 2 kali, MgOH 2 kali, AlOH 3 kali, dan lain-lain. Atau OH yang terikat dengan logam transisi, dia termasuk dengan basa lemah. Oke, ini ada beberapa Ka atau konstanta dari asam basa lemah. Kalian bisa lihat sendiri, ada tabelnya di sini. Jadi di sini ada nilai Ka yang bervariasi, nilai Kb-nya juga bervariasi. Dan semakin kecil nilai Ka atau Kb-nya, maka semakin lemah asam atau basanya. Jadi dia semakin sulit terionisasi. Jangan sampai jangan sampai salah persepsi ya. Semakin kecil di sini artinya kalian lihat di pangkatnya. Bila pangkatnya semakin besar, berarti dia semakin kecil. Ingat, minus yang semakin besar itu nilainya semakin kecil.
beda dengan angka plus. Kalau plus dia semakin besar berarti sama, semakin besar pula nilainya. Berikutnya reaksi ionisasi asam lemah. Untuk asam lemah di sini saya mengambil contoh asam asetat atau CH3COOH. Dia akan terurai menjadi CH3COO- atau terionisasi ya. Terurai atau terionisasi menjadi CH3COO- plus H+. Untuk konsentrasi dari asamnya sendiri atau asam asetatnya saya lambangkan dengan M besar. Sementara yang terionisasi itu adalah alfa molaritas dikali dan H plusnya juga alfa molaritas. Alfa di sini adalah derajat ionisasi di mana dia diperoleh dari mol zat yang terionisasi atau yang bereaksi per mol zat mula-mula. Untuk derajat ionisasi sendiri dapat dicari dengan akar Ka per M asam atau molaritas asam, atau kalau dia senyawanya basa kita ganti Ka dengan Kb per molaritas basanya. Untuk konsentrasi H+ bisa dicari dengan alfa dikalikan molaritas asam, sementara OH- itu adalah alfa dikalikan molaritas basa. Ini untuk perhitungan pH asam dan basa. Jadi untuk perhitungan pH asam, untuk asam kuat itu molaritas asam dikalikan valensi asam atau jumlah H. Untuk asam lemah konsentrasi H+ sama dengan akar Ka dikalikan molaritas asam. Perhitungan pH-nya sendiri dia menggunakan logaritma di mana pH sama dengan min log konsentrasi dari H+. Untuk perhitungan pH basa itu hampir sama, hanya saja di basa kita menggunakan OH-, di mana untuk mencari konsentrasi OH- adalah molaritas basa dikalikan valensi basa atau jumlah OH-nya dalam senyawa tersebut. Untuk basa lemah kita bisa menggunakan rumus konsentrasi OH- sama dengan akar Kb dikalikan molaritas basa. Untuk perhitungan pH-nya sendiri kita harus melalui POH dulu, di mana POH adalah min log konsentrasi OH-. Untuk mencari pH-nya sendiri bisa dicari dengan cara 14 min POH. Materi berikutnya akan saya kenalkan dengan asam poliprotik atau asam yang mempunyai jumlah H lebih dari 1. Oke, untuk asam poliprotik disebut juga asam polibasic. Senyawa asam yang mampu menyumbangkan lebih dari 1 proton dalam setiap molekul asamnya dibandingkan dengan asam monoprotik yang hanya mampu menyumbangkan 1 proton per molekulnya. Ciri dari asam poliprotik memiliki atom H lebih dari 1. Contohnya di sini adalah H2CO3, H3PO4, H2S, H4P2O7. Itu adalah contoh dari asam poliprotik. Asam poliprotik memiliki Ka lebih dari 1. Ka-nya di sini sesuai dengan jumlah atom H-nya ya. Bila atom H-nya 2 berarti Ka-nya 2, atom H-nya 3, nilai Ka-nya ada 3, atom H-nya 4, nilai Ka-nya juga ada 4, dan seterusnya. Oke, di sini saya berikan contoh ionisasi atau pelepasan proton pada asam poliprotik. Saya mengambil contohnya adalah H3PO4 ya. Untuk H3PO4 di sini kita reaksikan dengan H2O, dia akan menghasilkan H3O+ plus H2PO4-. Nilai Ka-nya bisa dicari dengan cara konsentrasi H3O+ dikalikan konsentrasi H2PO4- per H3PO4. Untuk reaksi yang kedua yaitu kita menggunakan H2PO4- plus H2O akan menghasilkan H3O+ plus HPO4-. Di sini kita mempunyai nilai Ka2. Ka2 bisa dicari dari H3O+ plus HPO4- per H2PO4-.
Reaksi yang terakhir kita menggunakan HPO42-, kita reaksikan dengan H2O, dia akan menghasilkan H3O+ plus PO43-, di mana atom H-nya sudah habis bereaksi semua ya. Ini akan menghasilkan Ka3, di mana Ka3 bisa diperoleh dari H3O+ dikalikan PO43- per HPO42-. Untuk reaksinya itu sebenarnya panahnya bolak-balik, karena kemarin saya kesusahan untuk menggunakan panah bolak-balik, jadi saya berikan panah satu arah ya. Oke, untuk reaksi ionisasi atau pelepasan proton pada asam poliprotik ini sesuai jumlah asamnya ya. Kalau jumlah asamnya 2 berarti reaksi ionisasinya 2 kali. Kalau jumlah protonnya atau atom H-nya ada 3 berarti reaksi ionisasinya 3 kali. Kalau jumlah protonnya 4 berarti reaksi ionisasinya juga ada 4 dan akan menghasilkan Ka sebanyak 4. Ini beberapa contoh nilai Ka dari asam poliprotik, kalian bisa lihat sendiri. Di sini ada asam sulfat, asam kromat, asam oksalat, asam fosfit, asam sulfit, asam karbonat, asam fosfat, dan asam sitrat. Untuk asam sulfat sendiri itu Ka1-nya besar, Ka2-nya juga lumayan besar. Artinya di sini bahwa asam sulfat adalah asam kuat. Jadi dia sebenarnya tidak dimasukkan untuk di asam poliprotik ini, walaupun jumlahnya 2. Untuk asam poliprotik biasanya digunakan untuk asam yang bersifat lemah. Oke, selanjutnya kita akan masuk larutan penyangga atau buffer. Untuk di PowerPoint ini saya jelaskan sedikit tentang larutan buffer atau penyangga, karena videonya akan saya bagi 2. Jadi nanti saya akan buat sendiri yang di larutan penyangga atau buffernya pakai PowerPoint lain ya. Jadi saya jelaskan secara singkat dulu untuk larutan penyangga atau buffer sebelum kita pindah materi atau pindah PowerPoint. Oke, di larutan penyangga atau buffer, untuk penjelasannya, larutan penyangga atau buffer adalah larutan yang mengandung campuran asam lemah atau basa lemah plus basa konjugatnya atau sebaliknya. Nah, fungsi larutan ini untuk menjaga pH larutan tetap stabil. Perubahan pH larutan itu sangat kecil ketika asam atau basa ditambahkan dalam jumlah sedikit atau sedang. Larutan penyangga terbagi menjadi 2, yaitu larutan penyangga asam dan larutan penyangga basa. Jadi fungsi dari larutan buffer atau penyangga ini adalah menjaga pH atau menstabilkan pH larutan. Jadi kalau kalian mau menambahkan air sejumlah berapapun ke dalam larutan tersebut, pH-nya akan tetap tidak akan berubah sama sekali, karena larutan penyangga di sini dia tidak akan dipengaruhi oleh jumlah volumenya, dan penambahan asam atau basa dalam jumlah sedikit atau sedang dia juga tidak akan mempengaruhi perubahan pH. Jadi pH-nya stabil atau tetap. Itu fungsi dari buffer atau penyangga. Baik, sekian penjelasan saya untuk PowerPoint ini. Saya lanjut di penjelasan berikutnya tentang larutan penyangga atau buffer menggunakan PowerPoint lain. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.